Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer yang diampu oleh Bapak Habib Lukman Hakim MHI. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Safitri, Ardiansah Arif Faizin, dan Rofiatul Umayyah. Di sini kami akan membahas terkait dengan perlunya akar tradisi, perubahan umat Islam, dan permasalahan politik modern. Adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat pada tema kita kali ini yaitu yang pertama, apa pengertian tradisi? Yang kedua, bagaimana hubungan Islam Nusantara dan akulturasi agama budaya? Yang ketiga, bagaimana perubahan umat Islam dan permasalahan politik modern? Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian tradisi. Menurut Fang dan Wignall, istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Menurut Muhaimin mengatakan bahwa tradisi terkadang disamadengankan kata-kata adat dalam pandangan masyarakat dipahami sebagai struktur yang sama, di mana agar dalam tradisi masyarakat mengikuti aturan-aturan adat. Dan menurut Kamadin, pengertian tradisi adalah lembaga baru didandani dengan daya pikat kekunoan yang menentang zaman tetapi menjadi ciptaan mengagumkan. Jadi, tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat dulu yang dijaga dan dilestarikan namun dipengaruhi oleh budaya luar karena adanya modernisasi. Pengertian tradisi dalam arti sempit yaitu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Jadi, tradisi yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, mulai sejak dulu sampai sekarang, yang dijaga dan dilestarikan. Fungsi tradisi menurut Surjono Sukanto yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Yang kedua, untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Yang ketiga, untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Hubungan Islam Nusantara dan akulturasi agama budaya. Watak agama sesungguhnya adalah sebagai perekat solidaritas sosial karena nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan di dalamnya. Agama berasal dari tradisi yang dimodifikasi oleh para pembawa pertamanya, disesuaikan dengan apa yang dia yakini berasal dari perintah Tuhan. Islam sebagai agama setelah dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan agama baru dibanding agama-agama kuno lainnya, seperti Nasrani atau Yahudi. Islam lahir dari sebuah kondisi kebodohan atau jahiliyah bangsa Arab. Dan hampir waktu itu bangsa Arab tidak mempunyai peradaban sama sekali. Situasi kekacauan masyarakat yang barbar, nomaden, penuh dengan kekerasan, tak bermoral adalah ciri utama bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian mendorong seseorang bernama Muhammad mulai peduli untuk memperbaiki kerusakan total lingkungan masyarakatnya. Muhammad pada awalnya mengisi hari-hari kehidupannya dengan berada dalam ruang-ruang keheningan yang sepi dari hiruk-pikuk masyarakat.
berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kondisi carut-marut bangsanya agar segera terselesaikan. Muhammad seringkali menyepi di sebuah bukit yang bernama Jabal Nur, beberapa kilometer dari pusat kota Mekah untuk sekedar menjauhi keramaian masyarakat Arab. Masa Nabi Muhammad sudah dikenal istilah agama atau dalam bahasa Arab ad-din, dan seluruh masyarakat Arab berbaur dalam nuansa perbedaan keyakinan dan agama, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat tradisi di antara mereka. Agama tetap dianggap sebagai warisan dari tradisi nenek moyang mereka yang tetap dipegang teguh tanpa adanya paksaan atau tekanan dari kelompok-kelompok agama lainnya. Oleh karena itu, seorang ahli bahasa dan antropolog Akrab, Ibnu Al-Mansur 1232 Masehi menyebut bahwa istilah ad-din yang berarti agama mengacu pada suatu adat atau tradisi yang diikuti, atau dalam kurung ad-dinu huwa al-datu wa asyan. Agama dan tradisi atau budaya kemudian menjadi pola hidup yang bernilai di tengah masyarakat karena mampu merekatkan kehidupan sosial secara lebih harmonis. Kita tentu sadar dan tahu bahwa sejarah bangsa Indonesia sejak dulu tidak pernah ada sama sekali bertentangan soal keragaman yang dihadapkan dengan tradisi. Agama tidak pernah sama sekali menjadi sekat dalam kehidupan sosial, tetapi agama justru mampu menjadi perekat tradisi yang berserakan. Masyarakat beragama tentu saling menghormati dan menghargai perbedaan tradisi yang ada tanpa harus mempertentangkannya. Di dalam perkembangannya, umat Islam mengalami beberapa fase perubahan, dimulai dari Islam tradisional, Islam modern, dan Islam fundamental. Islam tradisional lebih cenderung pada tradisi-tradisi yang didasari oleh wahyu, seperti kesakralan, keabadian, kebenaran yang pasti, kebijaksanaan perennial, dan penerapan yang berkesinambungan dari prinsip-prinsip yang abadi pada kondisi-kondisi yang beragam antara ruang dan waktu. Seorang tradisional dikenal sebagai orang yang memiliki komitmen pada syariah yang merupakan sumber dari seluruh ajaran dan varietas agama. Mereka terikat oleh tradisi-tradisi dan kepercayaan syariah yang telah dicontohkan oleh umat Islam awal. Mereka cenderung memelihara tradisi tersebut, sehingga menentang tantangan barat dan menolak setiap bentuk perubahan, dari ilmu pengetahuan hingga teknologi modern. Mereka lebih memilih kembali kepada zaman dahulu untuk menemukan jawaban atas tantangan zaman sekarang. Dalam bidang politik sendiri, Islam tradisional lebih menekankan pada realisme yang didasarkan atas norma-norma Islam. Berbeda dengan Islam modern. Islam modern berpendapat bahwa akar keterbelakangan peradaban Islam adalah stagnasi intelektual dan kekakuan ulama dalam memahami Islam, memberikan respon terhadap dinamika kehidupan modern. Karena itu, perlu dibuka kembali pintu ijtihad yang selama ini tertutup sebagai upaya menuju revitalisasi Islam. Dalam usaha ke arah tajdid dan islah, ditawarkan beberapa pendekatan seperti rasionalisasi, sekularisasi, dan rekonstruksi Islam serta pemikiran-pemikirannya. Dalam pemikiran politik versi Islam modern, mereka menawarkan perumusan kembali prinsip-prinsip Islam untuk memberi kemungkinan umat menghidupkan Islam sebagai cita-cita etik dalam kehidupan publik, bukan hanya sekedar rasionalisasi dan kehidupan modern atau daripada melakukan desakralisasi kehidupan keagamaan karena agama dianggap telah menghambat kemajuan hidup temporal. Islam bukan hanya sekedar soal agama, namun juga suatu pandangan hidup yang sempurna bagi transformasi kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya. Dari perspektif ini, dapat diketahui bahwa Islam merupakan realitas yang tidak dapat dipilah-pilah, menuntut kesatuan antara negara dan agama, etik dan politik. Cita-cita Islam dan kenyataan politik harus bisa berpadu menjadi bentuk orde sosial berdasarkan atas cita-cita etis yang spesifik terjelma dalam organisasi politik keagamaan yang disebut milah.
Konsep ini mengandung makna suatu komunitas keagamaan yang dibentuk oleh individu-individu yang menginginkan kesatuan, dibangun berdasarkan prinsip tauhid yang mencakup kesamaan, solidaritas, dan kebebasan. Berbeda halnya dengan Islam fundamental. Islam fundamental meyakini bahwa Islam sebagai agama yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam dipandang sebagai sistem yang mencakup seluruh wilayah kultural. Mereka juga menekankan perbedaan dan pertentangan antara Islam dan Barat, dan yakin pada kebenaran Islam yang menghadapi tantangan Barat, seperti halnya dalam bidang politik, ide-ide politik yang dipandang terbaratkan ditolak karena tidak Islami. Kaum fundamental memahami Islam secara deduktif teologis, tekstual, dan literal, sehingga berusaha mengembangkan konsep-konsep sendiri dari perspektif Islam sebagai alternatif atas konsep Barat. Pandangan politik Islam fundamental jelas berbeda. Mereka menekankan universalisme dan kemenyeluruhan pandangan dunia Islam yang dikedepankan sebagai alternatif atas kesalahan dan kegagalan ideologi-ideologi modern. Prinsip ini dilandaskan oleh pemikiran Qutb pada pendirian bahwa kekuasaan Tuhan menegaskan suatu sumber ilahiyah dari pandangan dunia Islam, sehingga berbeda dengan ideologi-ideologi yang lain. Karena berasal dari Tuhan yang Maha Sempurna, maka pandangan dunia Islam merupakan kesempurnaan yang seharusnya diterima oleh manusia untuk kepentingannya. Karena itu, tidak ada hukum selain berasal dari Tuhan. Tiada pembuat hukum, pengatur hidup manusia dan hubungannya dengan dunia selain Tuhan. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Menurut Fang dan Waknas, istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Watak agama sesungguhnya adalah sebagai perekat solidaritas sosial, karena nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan di dalamnya. Sudah tentu, agama berasal dari tradisi yang dimodifikasi oleh para pembawa pertamanya, disesuaikan dengan apa yang dia yakini berasal dari perintah Tuhan. Seorang pembawa ajaran agama atau nabi mulanya menganggap agama adalah persoalan individual, karena jelas apa yang dimaksud oleh perintah Tuhan hanya dipahami dan dijalankan oleh seseorang yang dipilihnya untuk menjadi penyebar agama kepada masyarakat. Munculnya sebuah agama baru dalam masyarakat tidak mungkin menjauhkan diri dari beragam tradisi atau nilai-nilai masyarakat yang dianut. Islam merupakan agama yang universal, agama membawa misi rahmatan lil alamin, serta membawa konsep kepada umat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang politik misalnya, Islam menundukkannya sebagai sarana penjagaan urusan umat. Islam dan politik integratif terwujud pada beberapa pemikir dan politisi muslim yang hadir dari masa ke masa dengan pemikiran dan pola perjuangannya yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah Hasan al-Banna.